Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai kumpulan soal olimpiade. Ini untuk materi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Oke, sebelumnya silahkan yang belum subscribe dulu ya. Soal nomor 1, jumlah dari 2/3 dikurangi 4 tambah 4/9 dikurangi 4/7 tambah 8/27 dikurangi 4/9 tambah titik-titik adalah. Nah, ini kalau dia mencari jumlah, artinya dia akan mencari, dan di sininya dia sampai tak hingga kan ya, berarti akan mencari S tak hingga. Nah, caranya gimana? Berarti kita gabungkan yang positif dengan yang positif, nanti yang negatif dengan yang negatif. Jadi di sini nanti nih kita kerjakan sebelah sini. 2/3 ditambah 4/9 tambah 8/27. Oke, yang ini ya. Kemudian untuk penyelesaian yang selanjutnya, ini yang negatif. Negatifnya kita keluarkan. Berarti jadi 4 ditambah 4/7 ditambah 4/49. Nah, ini kenapa jadi positif? Karena nanti depannya ada negatifnya. Jadi min dikali 4 jadi min 4, min dikali positif 4/7 jadi min 4/7. Makanya ini kita kasih tanda kurung. Oke, ketika kita lihat di sini ternyata kedua barisan atau kedua deret tersebut merupakan deret geometri. Ini deret geometri, ini pun deret geometri. Kenapa deret geometri? Karena lihat dari sini 2 ke 4 itu dia perkalian, dikalikan 2 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Ini 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, ini berarti disebutnya geometri. Ini pun sama. Ini dia tetap, tapi yang bawahnya dikalikan 7. Ini 1 kali 7, 7 kali 7 49. Oke, yang pertama kita akan mencari rasio. Karena untuk mencari S tak hingga itu rumusnya adalah A/1-R. Jadi ini kita harus tahu A-nya berapa. Terus kita harus tahu juga R-nya berapa. Kita akan mencari S tak hingga yang pertama dan S tak hingga yang kedua. Oke. A adalah suku pertama, berarti dia 2/3. Nah, untuk yang ini berarti A-nya adalah 4. Kemudian kita akan mencari R. Untuk mencari R itu U2/U1. Berarti R-nya sama dengan 4/9 dibagi 2/3. Karena dalam pecahan tidak ada pembagian, maka kita rubah menjadi perkalian dengan syarat yang bilangan keduanya kita ubah posisinya jadi yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Jadi 3/2. Ini hasilnya adalah 12/berapa nih? 18. Ini kita boleh sederhanakan, kita bagi dengan 6 dua-duanya ya. Hasilnya adalah 2/3. Ini untuk rasio yang pertama. Kemudian yang di sini kita mencari rasio yang kedua, berarti R-nya sama dengan U2/U1 sama ya. Berarti R sama dengan 4/7. Sebentar. 4/7. Oke, ini ya. 4/7 dibagi 4. Berarti ini pun harus ditukar posisi, ini sama aja dengan 4/1 ya. Jadi R sama dengan 4/7 dikali 1/4. Yaitu berapa? 4/28. Atau jika disederhanakan menjadi 1/7. Nah, setelah itu kita akan mencari S tak hingga.
Ini S hingga yang pertama berarti yang ini ya. S yang keduanya yang ini. S hingga yang pertama berarti A-nya adalah 2/3 per 1 dikurangi R-nya 2/3. Ini hasilnya adalah 2/3 dibagi 1/3. Kenapa ini 1/3? Ini kan 3/3 dikurangi 2/3 ya. Berarti ini kita kalikan, posisinya tukeran. 6/3 yaitu 2. Ini untuk S yang pertama. Sekarang mencari S hingga yang kedua berarti 4/1 dikurangi 1/7 yaitu 4 ini sama aja dengan 7/7 dikurangi 1/7 yaitu 6/7. Berarti ini sama aja dengan 4 dikali 7/6 yaitu ini bisa disederhanakan, dua-duanya kita bagi 2. Ini 2, ini 3, berarti 14/3. Nah, ketemulah bahwa S yang kedua adalah 14/3, terus S hingga yang kedua, yang pertamanya adalah 2. Nah, untuk mencari deret yang ini berarti S hingga pertama dikurangi S hingga kedua. Hasilnya yaitu 2 dikurangi 14/3. Karena ini ya yang satunya pecahan, berarti kita harus samakan penyebutnya. Berarti jadikan per 3. Ini 3 bagi 1, 3 kali 2 jadi 6. 6 dikurangi 14. Hasilnya adalah -8/3. Jadi jumlah dari soal ini adalah -8/3. Sebentar. Nah, kita ini akan gimana sih? Ini ya. A tambah B, terus A tambah 2B gitu kan ya. Karena ini ada 3 bilangan berarti ini. Jika suku tengah dikurangi 5 berarti A plus B min 5. Maka menjadi barisan geometri dengan rasionya adalah 2. Ini barisan aritmatika, yang ininya barisan geometri dengan rasio sama dengan 2. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini berarti kita gunakan yang lebih banyak yang diketahuinya. Berarti kita pakai yang ini ya. A plus B min 5, A plus 2B, ini rasionya 2. Karena ini bilangan geometri atau barisan geometri, untuk mencari rasio itu sama aja dengan U2 per U1. Berarti ini udah diketahui 2. U2-nya adalah A plus B min 5. U1-nya adalah A. Ya, kita tukar posisi ya ini ya. Si A-nya naik ke atas. Jadi 2A. A plus B min 5. Pindah ke sini deh sedikit. Berarti A-nya kita pindahin boleh. Ini jadi 2A min A sama dengan B min 5. Ininya. Rubah terus. Ini. B min 5. Oke, jadi 2A min A adalah A sama dengan B min 5. Ketemulah bahwa A-nya sama dengan B min 5. Nah, sekarang kita nggak tahu kan ini berapa sama berapanya ya. Berarti boleh kita cari lagi. R sama dengan U3 per U2. Berarti ini 2. U3-nya adalah A plus 2B. U2-nya adalah A plus B min 5. Ini kita tukar juga. Si A plus B min 5-nya kita naikin ke sebelah kiri ya, jadi perkalian. Berarti 2 dikali A plus B min 5. Ini sama dengan A plus 2B. Oke, ini kali-kalikan. Berarti 2A plus 2B min 10. Ini A plus 2B. Jadi, kita pindahin semuanya boleh. 2A plus 2B min A min 2B min 10 sama dengan 0. Ketemulah bahwa
Oh, ini belum. Ini 2A. Oh, 2A dikurangi. Bentar, kita hapus dulu. 2A. Ini dia 2A dikurangi A, hasilnya adalah A. 2B dikurangi 2B jadi 0. Min 10. Sama dengan 0. Ketemulah bahwa A-nya adalah 10. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah barisan aritmatika tersebut. Berarti nyari ke sini kan ya? Dijumlahin. Berarti ini tinggal dikasih tanda plus. Berarti A ditambah A plus B ditambah A plus 2B. Nah, ini karena A-nya udah dapet dia adalah 10, maka untuk mencari B, untuk mencari nilai B, kita masukkan ke rumus yang ini nih. Oke, kita di sini ya. A sama dengan B min 5. Berarti 10 sama dengan B dikurangi 5. Ini 5-nya pindah ke sebelah kiri jadi plus ya. 10 tambah 5, 15. Ini adalah B. Oke, ini jumlahnya berapa nih? Kita langsung ke sini. Ketemu A udah, ketemu B juga udah. Berarti A-nya 10 ditambah nih A tambah B. 10 ditambah 15 ditambah 10 tambah 2 kali 15, 30. Jumlahin 10, 20, 30, 60, 75. Maka hasilnya adalah 75. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini untuk nomor 3 adalah soal OSN Matematika 2006. Ini untuk tingkat kabupaten. Jadi masih lumayan mudah ya. Pertanyaannya, jumlah 3 bilangan prima pertama yang lebih dari 50 adalah. Nah, bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi misalkan contoh bilangan prima itu 2 misalkan ya. 2 hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan oleh angka 2 gitu. Kalau misalkan 5, berarti 5 hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan oleh angka 5. 5 bagi 1, 5, 5 bagi 5, 1. Nah, sekarang dia mintanya jumlah 3 bilangan prima pertama yang lebih dari 50. Berarti di antara setelah 50 itu yang bilangan prima pertamanya berapa aja gitu ya. Nah, kita cek bilangan prima itu dia ada di ganjil kan. Yang genapnya itu hanya angka 2 saja. Selain angka 2 berarti dia bilangan ganjil. Oke, di 51. Nah, ternyata 51 itu dia prima atau bukan? Bukan ya. Karena 51 itu bisa dibagi dengan 3. 3 kali 17. Nah, terus 53. 53 bilangan prima ya, betul ya? 53, oke. 55 bukan, karena 55 bisa dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 11. Kemudian 57 juga bukan ya. Karena 57 bisa dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 19. 59. Nah, 59 ini bilangan prima. Lalu 61. Nah, tinggal diapain? Dijumlahin aja ya. Dia mintanya jumlah kan. Berarti ini 10, 13, belakangnya 3. Ini 17. Jadi hasilnya adalah 173. Ini masih mudah ya. Oke. Kita ke soal nomor 4. Ini untuk OSN Matematika pada tahun 2010 untuk tingkat kabupaten. Nah, pada barisan aritmatika nilai suku ke-25, 3 kali suku ke-5. Suku yang bernilai 2 kali suku pertama adalah suku ke berapa? Oke. Jadi yang diketahuinya ini ya, suku ke-25 3 kali dari suku ke-5. Oke, boleh ditulis dulu. Berarti U25 sama dengan 3 kali U berapa? U5. Nah, ini boleh kita tulis rumusnya bahwa U25 itu rumusnya gini ya, rumus U25
A ditambah 24B. Terus U5 A tambah 4B. Oke, kita masuk ke sini. Berarti A tambah 24B sama dengan 3 dikali A tambah 4B. Ini tinggal tulis aja A plus 24B. Ini dikalikan jadi 3A ditambah 12B. Nah, kita satukan. Kita satukan posisinya ya, maksudnya. Berarti yang A-nya ke sini ya, ke kanan, yang B-nya ke kiri. Berarti ini 24B dikurangi 12B sama dengan 3A dikurangi A. Hasilnya adalah 12B sama dengan 2A. Ini B-nya sama dengan 2 per 12A, atau boleh kita tulis jadi 1 per 6A. Ini mau A-nya yang jadi sama dengan atau yang B-nya yang jadi sama dengan bisa ya, boleh ya. Kalau misalkan jadi A sama dengan berarti 12 per 2B atau 6B. Nah, ini karena jadiin B saja. Terus dia mintanya itu suku yang bernilai 2 kali suku pertama, berarti UN ya, UN-nya itu yang hasilnya adalah 2A. Oke, berarti kita tulis di sini, boleh 2A-nya yang ditulis duluan ya. 2A, UN itu apa sih rumusnya? UN itu A ditambah N min 1 kali B, ini untuk aritmatika. Berarti ini yang diganti si B-nya ya. Oke, 2A, ini A ditambah N min 1 dikali, bedanya itu apa? 1 per 6A. Oke, jadi ini 2A, A ditambah, ini kalikan 1 per 6AN dikurangi A per 6. Nah, setelah itu ini semuanya mengandung A2 semuanya ya. Jadi boleh kita jumlahin dulu deh yang ada ininya ya. A dikurangi A per 6. 2A. A itu sama aja dengan 6A per 6. Berarti jadi 5A per 6 ditambah 1 per 6 AN. Nah, ini yang ada A-nya pindahin ke sini. 2A dikurangi 5 per 6A, ini sama dengan 1 per 6 AN. Jadi supaya jadi 6 itu berarti 12 dikurangi 5, 7 ya. Jadi 7 per 6A sama dengan 1 per 6 AN. Ini sama coret, ini coret, ini coret. Berarti 7 sama dengan N. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, suku yang bernilai 2 kali suku pertama adalah suku ke-7. Sekarang soal nomor 5. Ini untuk soal OSN Matematika 2010 untuk tingkat kabupaten. Ini ya. Diketahui ini berarti deret aritmatika karena dia bedanya 1 ya. Deret aritmatika. Ini jika A-nya bilangan positif maka nilai A-nya berapa? Oke. Berarti ini adalah suku pertama. Bedanya berarti 1 ya. Ya. 1. Ini juga kan 1 tambah 1 jadi 2. Oke. A sama dengan A. Bedanya sama dengan 1. Terus ini yang 50 ini termasuk apa? UN ya. UN-nya 50. Nah, kalau hasilnya berarti dia yang sudah dijumlah-jumlahin katanya ini segini. Berarti ini termasuk si SN. SN-nya adalah 1139. Oke, kita tulis di sini. Untuk mencari UN, aritmatika itu apa? A ditambah N-1 kali B. UN-nya udah ada ya, 50. A-nya adalah A ditambah N. N-nya kita nggak tahu. Bedanya adalah 1. Berarti ini 50 sama dengan
A tambah N min 1. Nah, ini min 1-nya pindahin ke sini jadi tambah ya. Jadi 51 A plus N. Nah, ketemulah bahwa 51 sama dengan A plus N, berarti mencari N-nya adalah A-nya kita pindahin juga. 51 min A. Nah, udah ketemu si N-nya. Sekarang kita akan mencari yang ini nih. Dari mana nih? Oke, berarti SN. SN itu rumusnya adalah N per 2 dikali A plus UN. Ini rumusnya sebenarnya ada 2 ya. Selain yang ini, dia rumusnya itu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Oke, udah. Sekarang kita masukkan ini, SN-nya udah ada kan? 1139. N-nya adalah ini nih, 51 min A. 51 min A per 2 dikali A plus UN. UN-nya udah ada 50. Nah, ini sekarang si 2 ini kita pindahkan. Berarti menjadi perkalian naik ke atas ya. 1139 kita kalikan 2, hasilnya adalah 2278. Ini berarti 51 min A dikali A plus 50. Jadi 51A min 2550 min A kuadrat min 50A. Ini caranya gini ya, kalikan pelangi. Hasilnya adalah, oke, hasilnya kita pindahin dulu semuanya ke sebelah kanan ya. Kita yang ada kuadratnya dulu, berarti jadi A kuadrat. Terus, ini boleh dikurangi dulu deh. 51A dikurangi 50A jadi A aja ya. Kalau pindah ke sini jadi min A. Terus ini ditambah 2278. Ini sangat min. Berarti jadi, oh ini salah. Ini kan plus kali plus, ini harusnya plus ya. Nah, pindah ke sini jadi min 2550 sama dengan 0. Ini kita kurangin yang ini. Berarti A kuadrat min A 2278 dikurangi 2550. Ini pasti negatif ya. Negatif 272 sama dengan 0. Setelah ketemu seperti ini, berarti kita faktorkan. Cara mencari faktor itu gimana caranya? Berarti N kali N sama dengan min 272. Terus N tambah N sama dengan min A. Maksudnya N sama M aja ya, supaya kelihatan beda angkanya. Oke. Nah, sekarang cari bilangan N dan M-nya berapa? Nah, ini ternyata dia hasilnya adalah 17 dan 16. Tapi siapa yang positif dan siapa yang negatif? Berarti karena di sininya negatif, maka yang bilangannya lebih besar dia harus jadi negatif di sininya. Gitu ya. A min 17, A plus 16 sama dengan 0. Berarti A min 17 sama dengan 0 atau A-nya sama dengan A plus 16 sama dengan 0. Maka hasilnya ini A 17-nya kita ke kanan kan, sama dengan 17, atau A-nya yang 16-nya kita ke kiri kan, ke kanan kan, sama dengan negatif 16. Nah, jadi A-nya itu 17 atau negatif 16. Tapi di soal dia mintanya A bilangan yang positif, maka nilai A yang memenuhi adalah 17. Ini ya. Oke, kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Ini OSN Matematika tahun 10. Ini 70, 100, 129. Hasilnya adalah 129. Udah ya? Soal nomor 7 ini OSN Matematika 2010 untuk tingkat kabupaten. Hasil penjumlahan semua bilangan bulat di antara akar pangkat 3 dari 2006 dan akar pangkat 3 dari akar dari 2006. Ini untuk akar pangkat 3 itu berarti yang mendekati itu antara bilangan 12 dan 13. Nah, untuk bilangan 12 ini hasilnya adalah 1700
1728 kalau tidak salah ya. 1728. Sedangkan untuk bilangan 13 pangkat 3, 13 pangkat 3 itu 2197. Nah, kemudian yang 2006 itu antara 44 dan 46. Ternyata yang mendekati adalah 44, yang kurang dari 2006. Nah, berarti yang ini tuh kita ini jadi gini ya. Akar dari 2000, ini akar pangkat 3 dari 2006 kurang dari sama dengan M, kurang dari sama dengan akar 2006. Nah, ini yang sebelah sini dia nggak boleh kurang dari akar pangkat 3 2006 ya. Ininya jangan ya, berarti pakai yang ini. Berarti pakai yang 13. Kenapa pakai yang 13? Karena dia yang ada rentangnya itu yang di akar pangkat 3 2006 kan. Kalau dia 1728 berarti tidak termasuk ke 2006. Masih kurang dari 2006 gitu. Nah, yang sebelah sininya dia nggak boleh lebih dari 2006, akar dari 2006. Ternyata yang 44. Nah, sekarang kita mau mencari jumlahnya, berarti kita harus tahu dulu N-nya ini berapa. Kalau jumlahnya itu berarti pakai si SN yang N per 2, ini pakai aritmatika ya. 2A ditambah N-1 kali B. Cari N-nya, berarti untuk mencari N itu nilai akhir dikurangi nilai awal tambah 1. Berarti 44 dikurangi 13 tambah 1. Hasilnya adalah ini 31 ditambah 1 jadi 32. Nah, ketemulah bahwa si N-nya adalah 32. Maka S32 sama dengan 32 per 2. 2A-nya adalah 13. 2 dikali 13 ditambah N-nya 32 dikurangi 1 jadi 31. Bedanya pasti 1. Karena dia semua bilangan bulat. Berarti bedanya 1. Oke, ini berarti jadi 16. Ini 26 ditambah 31. Berarti sama aja dengan 16 dikali 57. Maka hasilnya adalah S32-nya itu berapa? 912 ya. 912. Jadi, jumlah dari bilangan bulat antara akar pangkat 3 dari 2006 dan akar dari 2006 adalah 912. Oke, sekarang ke soal nomor 8. Ini adalah soal OSN Matematika 2012 untuk tingkat kabupaten. Nah, untuk jumlah 6036 suku pertama, berarti ini kita tulis ya. S6036. Suku pertama deret geometri adalah 1141. Dan jumlah 4024, berarti S4024 ini sama dengan 780. Yang ditanyakannya S2012. Ini untuk mencari soal ini, untuk menjawab soal yang ini dibutuhkan pemikiran yang ini ya, kritis ya. Maksudnya gimana? Oke, ini kalau kita kurangi ya, 6036 dikurangi 4024, hasilnya adalah 2012. Boleh kita tulis jadi kayak gini. Misalkan si S2012-nya kita misalkan adalah X misalkan ya. Berarti nih kita tulis boleh jadi S2012 dikali dengan S6036 dikurangi S4024. Ini akan sama dengan S4024 dikurangi S2012. Terus yang ini S4024 dikurangi S2012. Oke. Nah, ini jika dijumlahkan ya.
Ini hasilnya akan sama dengan ini. Oke, kalau tidak percaya kita jumlahin aja ya. S2012. Yang ini 6036 dikurangin 4024. Ini sama aja dengan S2012. Ini pun sama. 4024 dikurangi 2012 hasilnya adalah S2012. Nanti ini dikali dengan ini juga S2012. Sama? Sama ya? Oke, jadi boleh kita gunakan rumus yang atas. S2012-nya adalah X. Tulis di sini X. S6036 itu adalah 1141 dikurangi 780. Ini sama dengan 780 min X dikali 780 min X. Ini hasilnya adalah 1141X min 780X sama dengan ini 780 dikali 780 hasilnya adalah, ini udah dihitung ya, 608.400. Oke, yang ini berarti min 780X min 780X, langsung aja kita jumlahin ya. Jadi min 1560X plus X kuadrat. Nah, semuanya kita pindahkan ke sini ya. Jadi ini X kuadrat min 1560X. Nah, ini ketika dikurangi 1141 dikurangi 780 itu hasilnya adalah 361. Nah, berarti jadi min 361X ditambah 608.400. Hasilnya X kuadrat ini jadi min 1921X ditambah 608.400. Nah, ini tinggal difaktorkan ya. Difaktorkannya berarti yang dikalikan hasilnya 608.400. Kalau dijumlahin hasilnya min 1921. Ini ketemu 400 dan 1521. Maka kita ke sini sedikit ya. Atau kita hapus dulu yang X min 1521 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 400 atau X sama dengan 1521. Karena ini dua-duanya positif ya. Kemungkinan jawabannya ini ya, dua-duanya. Jadi jumlah 2012 suku pertamanya adalah 400 atau 1521. Kemudian untuk soal nomor 9, ini soal OSN Matematika 2004 untuk tingkat provinsi. Tentukan nilai dari 1 min 2/3 dikali 1 min 2/5, 1 min 2/7 sampai 1 dikurangi 2/2005. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita yang ininya jadikan dua-duanya pecahan ya. Berarti ini 3/3 kan, min 2/3, ini jadi 5/5 min 2/5. Yang ini jadi berapa? 7/7 min 2/7 sampai ini 2005/2005 dikurangi 2/2005. Oke, kita lihat nanti bentuknya seperti apa. Ini jadi 1/3 ya. 3 dikurangi 2, 1/3. Lalu dikali dengan 3/5. Lalu dikali lagi dengan 5/7. Sampai dikali dengan 2003/2005. Sudah terbayang? Oke, jadi ini bisa dibagikan pola kalian ya. 3 bagi 3, 1, 5 bagi 5, 1. Nanti di sini pasti dia akan 7, di atasnya 7. Terus sampai seterusnya, sampai di sini tuh ada yang 2003. Nanti 2003-nya bisa dicoret dengan yang di bawah sebelumnya. Maka hasil akhirnya adalah berapa? 1/2005. Yang tidak dicoret kan 1 dengan 2005 aja. Jadi
nilai dari 1 min 2 per 3 dikali 1 min 2 per 5 kali 1 min 2 per 7 sampai 1 dikurangi 2 per 2005 adalah 1 per 2005. Oke, untuk pembahasan soal barisan dan deret aritmatika Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.